Halo guys, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di konten Gabuto. Konten kita akan RRC, review ceria. Bersama gue ya abang-abang tukang review CV, konten pemersatu bangsa. Udah kayak Tante R nih gue kan. Ya, jadi kita akan review satu buah CV dari seorang Gabuters ya. Jadi dengan tulus ikhlas beliau ingin direview. Ya, siapa tahu reviewnya bisa tembus dan mungkin yang nonton buat teman-teman siapapun yang mungkin lagi ingin apply di posisi yang sama nih kayak yang lagi kita mau review, ya semoga cocok dan bisa tembus ya. Tapi sebelum kita bahas tentang tembus pertembusan, kita klik like, share, subscribe nih konten pemersatu bangsa ya, supaya kita bisa lebih semangat ya. Jangan lupa ya, ini konten untuk bahas rekrutmen dan karir di Gabuto. Yuk kita akan coba lihat, dan kalau dari sisi kenampakan nampaknya terlihat ya, ini ada profil pendidikan, pengalaman. Dengan satu lembar ini, apakah kita bisa membuat CV ini tembus? Gua nggak yakin terus terang ya, karena ini ada yang, gue bilang why ya, why? Kenapa sih why ya? Karena gue nggak tahu ya, kenapa sih harus ada CV yang begini nih. Nah, ini nih yang gue nggak paham nih. Waduh, nyoretnya jangan bar. Nah, ya ini deh pokoknya ya. Jadi gua nggak tahu kenapa ini harus ada ya, tapi kalaupun ini memang harus ada, pertanyaannya adalah apakah memang ini bisa membantu para rekruter memahami CV kalian. Jadi intinya kan kita kalau bikin CV itu bikin CV yang bisa dipahami sama para rekruternya dong. Nah, kalau ternyata apa yang kita cantumin bikin pushing ya, menurut gue lebih baik jangan ya, karena itu tadi seorang rekruter tuh kalau mungkin review CV ya nggak sampai 1 menit ya, jadi maksimalin 1 menit itu untuk buat langsung clear, oh iya ini CV yang oke ya. Atau sebaliknya belum 1 menit juga langsung ketemu nggak oke-nya. Nah, kalau dari CV ini kita akan lihat ya, sebenarnya kalau gue akan lebih cocok untuk melihat CV dari sisi iklan lowongannya. Tapi sebelum itu gue mungkin akan review dari sisi formatnya dulu. Kalau dari sisi format ya, kalau menurut Ane nih kira-kira ya lebih baik di sini nih ditulis nih sesuatu nih, yaitu judul lamarannya kita ya. Jadi kalau kita mau apply misalnya posisi, kalau di sini kayaknya kalau nggak salah copywriter ya, content writer dan sejenisnya, lebih baik langsung aja judulnya secara ekstrim ditulis di sini. Karena kalau misalnya langsung jebret gitu ya, langsung baca kayak baca iklan, kayak baca koran ya kan, langsung ini tahu ini konteksnya apa, mau ngomongin apa, kurang lebih begitu. Sama CV pun juga, kalau kita langsung nulis ini jabatannya apa atau lowongannya apa, tapi ingat jangan pernah salah menulis jabatan biar orangnya nggak baper nih, ini mau ngelamar apa kok ngelamarnya nggak nyambung kan, sayang sekali. Nah, tapi kalau balik lagi tulis dulu ya namanya jabatannya apa, terus baru namanya nih di sini ya, boleh nama nggak apa-apa. Terus kalau melihat dari sisi apa ini namanya nih? Kalau melihat dari sisi profil ya, sebenarnya bukan yang nggak perlu ya, tapi menurut gua lebih baik kita mencantumkan profil yang lebih hemat dari sisi space halamannya. Karena kalau misalnya ditulis semua ini, memang kelihatannya seolah-olah kita jadi full ya teks kita, tapi infonya agak kurang, kalau menurut agak kurs gitu maksud gua. Jadi seandainya ini perlu disingkirkan, ada yang nggak relevan ya nggak apa-apa, misalnya berat badan, tinggi badan, kalau iklan lowongannya nggak butuh info tentang itu, menurut gue sih nggak perlu ya. Mungkin keluarga negaraan, agama ya, status pernikahan ya, perempuan, kalau di iklan lowongannya memang nggak membutuhkan info itu, nggak usah ditulis ya. Bahkan ya alamat tempat tanggal lahir aja menurut gue kalau dalam hal tertentu ini demi kebutuhan space tulisan si halaman CV, bahkan itu pun nggak perlu menurut gue ya. Nah, tapi gue akan tunjukkan nih kayaknya di sini kenapa si CV ini ada space yang harusnya dia maksimalin tapi justru nggak maksimal. Nah, yaitu di sini nih bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya, di bagian pengalaman. Di CV ini sebenarnya kalau kekuatannya justru ada di pengalaman seharusnya ya. Tapi yang tidak dilakukan si pemilik CV ini adalah membuat detail apa saja yang sudah beliau lakukan di pengalaman itu. Ya seenggaknya nggak usah banyak-banyak lah, 3-5 CV ya, 3-5 poin deh maksud gua. Jadi
setidaknya itu bisa menunjukkan bahwa kita punya aktivitas pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Jadi formatnya tetap ya selalu pakai rumus alay. Rumus alay itu kayak gimana sih? Jadi huruf ada angkanya. Bukan maksudnya lu nulis Hendra H3 NDR 4, bukan. Jadi pastikan ya, tadi kan 3 sampai 5 poin job desk yang sudah dikerjakan, pastikan ada angka pencapaiannya. Jadi misalnya di sini nih, misalnya internship admin content writer misalnya, dia jadi content writer admin misalnya di sini nih, admin ya. Misalnya content writer apa sih yang dilakukan? Menulis misalnya, membuat sebuah artikel. Sehari berapa? Nah itu yang jadi pertanyaan tuh. Satu hari bisa berapa? Seminggu bisa berapa? Sebulan bisa berapa? Jadi angkanya yang kita sebutin. Saya waktu menjadi intern bisa nulis artikel satu hari misalnya. Oh dia intern Mei sampai September. Berarti sangat produktif. Itu kira-kira gitu yang kita akan lakukan sebagai recruiter. Oh ini orang oke, boleh-boleh juga begitu kan ya. Jadi nggak usah takut-takut ya TBL. Yang penting tulis aja pencapaiannya, ada angkanya dan ada satuan waktunya. Itu aja poinnya. Sama juga penulis lepas ya, meskipun dia penulisnya lepas tidak terikat, tapi dia kan punya target pekerjaan tertentu misalnya. Sehari dia bisa nulis berapa. Semakin ada angkanya, itu akan semakin mudah buat para recruiter itu untuk menilai, orang ini sudah bisa mencapai sesuatu. Ya itu namanya pencapaian atau achievement. Nah, jadi sayang banget sih menurut gue. Dan itu yang harus dieksplor ya. Tapi meskipun demikian, ini contoh yang bagus nih. Ada tahunnya, ada bulannya berakhir, bulannya mulai misalnya. Nah, itu contoh yang bagus ya. Mau ikut? Mau? Enggak usah. Lagi hujan. Enggak apa-apa dulu aja ya. Oke, tunggu dulu, stop dulu. Oke. Selanjutnya ya, kalau dari scroll ke bawah, soft skill ya. Nah, ini juga ini why ya? Why? Iya, kenapa sih harus ditulis seperti itu? Gua bukannya menolak apresiasi teman-teman dalam punya keberanian menilai diri sendiri. Itu sangat bagus, itu sangat pede, tapi kepedean kita juga harus ada basisnya. Datanya tuh seperti apa? Kalau ngomong kepemimpinan 75%, ya agak sayang aja kalau itu adalah hasil dari omongan diri sendiri. Ya kalau misalnya itu memang ada satu penilaian dari sertifikasi tertentu, menurut gue sih masih oke ya secara profesional. Ya sama juga ini ya bahasa ini. Wah ini gue yang nggak paham ya. Ini bahasa Indonesia kenapa 95%? Kenapa nggak 100? Kenapa harus ditulis angka begitu? Bahkan menurut gue tulis aja bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak apa-apa. Bahkan bahasa Indonesia kalau menurut gue ya sebagai warga negara Indonesia sejak 1928 kita sudah mengikrarkan bahwa kita memiliki bahasa yang satu. Jadi agak lebay gue sumpah. Tapi ya intinya memang bahasa Indonesia kalau memang kita adalah warga negara di tempat itu nggak perlu lah menurut gue. Dan 60% itu juga bukan angka yang menurut gue juga menarik untuk dijual dalam tanda kutip ya. Kalau memang kita nggak yakin aman sama bahasa Inggris, ya nggak usah ditulis. Atau kalau ditulis ya tulis aja berupa kalimat aja, kata-kata nih bahasa Inggrisnya. Begitu sih kalau menurut gue. Itu dari sisi apa ya kalau gue bilang, dari sisi CV-nya ya. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi Priscilia, dari sisi apa sih namanya, job desk-nya deh. Nah kita akan coba nih tunjukkan kenapa CV ini mungkin cocok atau tidak cocok untuk iklan lowongan ini ya. Coba kalau kita pahami di sini, create the best and eye-catching copies. Ini dari sini kita udah ketemu ya bahwa yang dicarikan adalah orang yang terbiasa membuat eye-catching copies. Eye-catching copies ya berarti mungkin membuat artikel-artikel tulisan tertentu yang memang eye-catching ya. Artinya harus ada buktinya. Di CV kita menuliskan bahwa kita terbiasa menulis begitu, membuat satu copy gitu. Kalau memang nggak biasa, nah CV ini jadi nggak ketemu nih daya tariknya begitu. Dan jadi sekali lagi sangat disayangkan kalau seandainya kita tidak memaksimalkan hal tersebut. Terus industri relate, gue nggak tahu karena kita nggak tahu nih si perusahaan ini relate-nya dengan apa. Tapi kalau seandainya ini adalah agensi, sebuah perusahaan yang agensi digital marketing begitu ya, syukur-syukur akan lebih baik kalau dia dari agensi juga kan. Nah ini hal yang penting nih, proofreading, quality assurance, dan all the copy. Yang jadi masalah di CV tadi lah tidak ada satu skill pun yang menuliskan bahwa dia pernah melakukan proofreading, quality assurance, dan membuat copy tertentu. Nah ini
kalau dari sisi matching, dari sisi skill nggak ketemu. Sayang banget kan. Meskipun kalau secara role dia pernah ada pengalaman intern ya, tapi gue masih ngerasa nggak cukup. Dan di sini ya excellent writing, editing, proofreading ya, itu jadi bahan utama. Kemudian mungkin kalau udah kata-kata grammar kali ya, mungkin ini karena iklan ini berbahasa Inggris, jadi menurut gua nggak ada salahnya kalau semua CV yang sudah dibangun ya, yang sudah dibuat ini dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi akan lebih tanpa kita harus ngomong gini, saya jago bahasa Inggris loh. Nggak perlu. CV kita udah full ya, grammarnya bagus ya. Kalau mungkin dicocokin di Grammarly ya, software itu mungkin 100% tingkat akurasinya. Jadi tanpa harus kita ngomong ya. Bahkan terkadang nggak harus kita menuliskan TOEFL kita skornya berapa. Kalau CV kita memang udah benar-benar keren, bahasa Inggrisnya udah oke, itu ya juga akan menarik dengan sendirinya. Nah, jadi ini tips juga nih, kalau misalnya lu nggak yakin dengan bahasa Inggris lu, mungkin translate aja dulu di Google Translate, kemudian di-convert lagi dengan Grammarly ya. Mungkin itu bisa bantu, semoga begitu ya. Kalau syukur-syukur ada duit, beli yang berbayar jadi bisa lebih presisi lagi 100% misalnya begitu. Rekomendasinya. Itu sih kalau menurut gua ya. Jadi untuk pemilik CV ini menurut gua harus tetap semangat ya. Kayaknya masih perlu dioprek-oprek lagi, tapi kelebihan dari CV ini dia punya pengalaman yang sebenarnya bisa ngejual. Explore lebih jauh, tunjukin, pamerin, sebutin aja sebanyak mungkin karya-karya yang udah dibikin. Syukur-syukur punya portofolio ya, kasih linknya di sini nih, jembrengin aja. Gua bisa nulis banyak hal ya, bagus-bagus misalnya. Nah, jadi si HR-nya juga pasti happy. Itu sih kayaknya dari gue ya. Thank you banget udah nontonin, udah demen nonton CV-CV ini. Dan buat kalian yang mau di-review juga di Gabutalk, di RRC Review Ceria, silakan kirim aja ke Gmail, ke gabutalks@gmail.com ya. Passwordnya apa? Nggak perlu ya kalau password Gmail. Jadi itu aja Gmailnya, atau di IG-nya Gabutalks IG ya, Gabutoxic. Itu dari gue. Thank you banget udah nonton.